ini dari Universitas Swadaya Gunung Jati, dan ini teman saya juga Nadia Miswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya bersama teman saya yang sekaligus juga owner dari Seblak Deka. Oke Dian, sekarang kami berdua itu ingin sedikit nanya tentang gimana sih berdirinya usaha kamu ini. Jadi sejarah awalnya tuh saya kan punya saudara sepupu. Nah dia tuh dulu jualan seblak rumahan gitu. Nah kebetulan saya juga sering beli. Saya tuh termasuk pelanggan setianya lah karena seblaknya enak gitu. Nah dia juga, jadi dia tuh sistemnya tuh dulu delivery, kayak pasang di status, terus misalkan ada yang pesen baru diantar gitu. Nah terus sempet tuh dia buka di rumahnya kedai, jadi kalau kita mau makan di tempat juga bisa, cuman karena keterbatasan tempat jadi dia tuh tutup lagi yang di rumahnya tuh. Nah pas itu saya ingat banget momennya pas lebaran, dia tuh bikin SW jualan seblak lagi kan. Nah terus saya tuh iseng aja reply SW-nya dia tuh kayak kok sekarang udah nggak buka di rumahnya, kenapa gitu kan. Terus iya deh katanya kurang kuat di modal, terus tempatnya juga kurang memadai. Nah terus pas itu aku iseng aja sih, kayak kebetulan kan orang tua aku kan punya tempat kosong kan di sini. Nah aku bilang ke dia kayak Di, namanya kan Andi kan, Di itu ruko di Purwen kosong, gaskah buka gitu. Joinan gitu ya. Sejak saat itu akhirnya sejak saat itu aku mulai nyicil bahan-bahannya, dekorasinya. Itu nyicil sih, nggak yang langsung ada semua gitu, enggak. Jadi mulai dari kursinya dulu atau mejanya dulu gitu, terus baru ke bahan-bahan. Itu awal buka tuh di tanggal 18 Mei 2023. Berarti udah setahun ya? Iya udah setahun. 2023. 2024 sorry. Setahun. Iya. Oke, sekarang kita mau sedikit nanya-nanya lebih dalam lagi. Iya. Mungkin kira-kira untuk biaya tetap itu apa saja yang dikeluarkan tiap bulan, dan juga biaya-biaya yang berubah-ubah tergantung jumlah produksi itu apa aja? Untuk biaya tetapnya per bulan itu awalnya kita kan ada tempat. Kalau tempat itu kan kebetulan gratis karena milik sendiri. Terus yang kedua yang pasti ada gaji karyawan. Nah kebetulan karyawannya tuh totalnya ada 4 orang, yang per orang tuh 1.800.000, berarti dikali 4 tuh sekitar berarti 7.200.000. Terus yang ketiga ada listrik air gitu kan, itu kalau per bulan tuh kisaran sekitar 500.000. Terus paling untuk biaya tetapnya paling itu aja sih, soalnya kalau alat-alat masak itu kan jangkanya nggak sebulan rusak gitu, jadi setahun juga biasanya masih awet gitu. Nah kalau untuk biaya variabelnya tergantung pesanan, tapi kalau di rata-ratain itu sekitar 8.000 itu udah bumbu, sambal, terus gas gitu, sekitar 8.000. Lalu kalau dari sisi pemasukan nih, biasanya harga seblak tuh dari harga berapa sih kayak perkiraannya gitu? Kan itu kan tergantung ya, biasanya tapi berapa? Itu kan memang tergantung ya, kadang kan orang belinya ada yang 12.000, 15.000, 20.000, bahkan 20 ke atas udah. Nah kalau kita rata-ratakan tuh bisa di 15.000 untuk harga per porsinya tuh. Dalam sebulan tuh biasanya kurang lebih sekitar 1.500 porsi terjual. Tergantung musimnya, tergantung kita promosinya juga. Kalau kita sering promosi ya lancar-lancar aja, seblak juga rame. Kalau jarang promosi juga kan orang juga kadang Udah pada tahu. Oke, untuk selanjutnya kalau dilihat dari pendapatan sama biayanya nih, usaha Seblak Deka ini udah menghasilkan keuntungan atau belum, dan kalau boleh tahu rata-rata keuntungan per bulannya itu berapa? Kalau dilihat sejauh ini sih yang saya perhatikan udah ya,
Kalau dihitung-hitung di 2 bulan yang lalu tuh kita bisa tembus di 3 juta itu laba bersihnya. Lalu kayak pernah hitung titik impas gak? Jadi kalau di titik impasnya tuh waktu saya hitung tuh sekitar 1040. Kalau misalkan kita jualnya di bawah 1040 berarti itu selama per bulan ya. Berarti kita tuh ya kemungkinan ada kerugian gitu. Nah kalau misalkan jual di atas itu kita bisa dapat untung lebih. Titik impasnya di sekitar 1040. Kalau untuk keseluruhannya nih, Dia Nining merasa usaha ini sehat atau tidak, dan apa mungkin usaha ini tuh bakal terus berkembang atau bagaimana? Baik, untuk masalah itu menurut saya usaha ini masih termasuk sehat ya, karena kita masih membayar karyawan juga masih tepat waktu, terus operasional juga alhamdulillah masih lancar, pelanggan juga lumayan dikit-dikit itu makin bertambah. Nah saat ini kami tuh sedang mencoba mengembangkan pemasaran dalam layanan online seperti GoFood dan GrabFood, cuman belum sempat untuk mendaftarkan. Mungkin suatu waktu nanti kalau saya ada masa senggang mau didaftarin. Oke, makasih ya Dian udah mau diajak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar bisnisnya Dian ini. Kalau kita lanjut lihat ke proses pembuatan sebelahnya. Boleh.